Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Sulaiman di kelas 11 IPA 5. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan faktor-faktor apa aja sih yang berpengaruh pada laju reaksi. Yuk simak videonya. Bahan-bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah yang pertama air, lalu gelas sebagai pengganti tabung reaksi, lalu ada redoxon, lalu ada timer atau stopwatch. Langkah yang pertama adalah tuangkan air kira-kira 100 ml. Lalu siapkan stopwatch untuk mencatat waktu. Pada kasus kali ini saya menggunakan air pada suhu normal. Lalu siapkan redoxon berbarengan saat menuangkannya dengan memencet stopwatch. Lalu pada percobaan menggunakan air biasa pada suhu normal, waktu tercatat 1 menit 14 detik 94. Selanjutnya, kita coba dengan air dengan suhu yang berbeda. Langkah pertama, siapkan air panas. Kita tunggu sampai mendidih. Seperti yang kita lihat, air sudah mendidih. Kita matikan kompornya. Lalu kita pindahkan. Sebelumnya di sini saya mengganti medianya dengan gelas plastik karena tidak memungkinkan menggunakan gelas kaca karena suhu yang tinggi. Kita masukkan. Kita siapkan stopwatch dan redoxon. Kita masukkan redoxon ini dengan menggunakan memencet stopwatch. Kita coba masukkan. Lalu kita hitung. Bisa kita lihat dengan menggunakan air panas, waktu tercatat untuk terlarutnya redoxon adalah 37 detik. Nah, dari percobaan yang sudah kita lakukan, waktu yang tercatat jika redoxon dilarutkan dalam air yang bersuhu normal, waktunya 1 menit 14 detik. Namun, jika kita melarutkannya dengan air yang bersuhu tinggi, redoxon tercatat larut dalam waktu 37 detik. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena semakin tinggi suhu, maka partikel-partikel yang bertumbukan akan semakin cepat bergerak. Dengan begitu, energi kinetiknya juga meningkat. Semakin tinggi energi kinetik, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Hal ini memungkinkan peluang terjadi tumbukan lebih besar. Untuk percobaan kedua, di sini kami membutuhkan bahan-bahan. Yang pertama ada cuka, lalu ada soda kue, dua buah gelas kaca, corong, dan 2 balon. Pertama, di balon kuning kita akan masukkan 2 sendok baking soda, 2 sendok makan. Satu. Lalu untuk di balon merah kita masukkan 1 sendok makan baking soda. Lalu di kedua gelas kaca ini kita masukkan 2 sendok makan cuka. Kita pasangkan balon pertama di gelas, lalu balon yang kedua dengan baking soda sebanyak 1 sendok, Tadi di balon kuning 2 sendok. Lalu kita tuangkan
bersama-sama. Dari percobaan yang kita sudah lakukan, balon kuning yang lebih banyak soda kuenya daripada balon ungu itu mengembang lebih besar. Hal ini didasari oleh semakin tinggi konsentrasi reaksi, maka semakin banyak jumlah partikel-partikel. Hal ini memungkinkan untuk meningkatnya tumbukan efektif yang terjadi. Pada percobaan kali ini kita membutuhkan bahan. Yang pertama ada cuka, lalu ada cangkang telur yang tidak terlalu diremuk, lalu ini yang sudah diremuk kecil-kecil, lalu dua buah gelas plastik. Makan 5 sendok makan cuka. Masukkan cangkang telur yang sudah dikecil-kecil ke gelas pertama, lalu cangkang telur yang sudah dipotong agak besar di gelas kedua. Bisa kita lihat jika cuka direaksikan dengan cangkang telur yang memiliki kalsium akan bereaksi. Nah, dari percobaan yang sudah kita lakukan, kita bisa simpulkan bahwa cangkang telur yang diremukkan lebih kecil itu bereaksi lebih cepat daripada yang lebih besar. Hal ini dikarenakan oleh semakin besar luas permukaan yang bersentuhan, maka peluang terjadinya tumbukan efektif akan lebih besar pula, yang dimana hal tersebut bisa mempercepat laju reaksi. Pada penggunaan katalis, kita menggunakan bahan-bahan. Yang pertama ada pemutih, lalu ada cuka, 2 buah gelas plastik, dan yang terakhir ada peniti. Gelas pertama kita akan isi dengan cuka sebanyak 3 sendok. Gelas kedua juga kita isi dengan 3 sendok cuka. Lalu pada gelas kedua akan saya tempatkan satu botol pemutih. Lalu kita aduk agar merata. Lalu pada keduanya akan saya tempatkan peniti di gelas pertama dan peniti di gelas kedua. Bisa dilihat cuka yang bersifat korosif bereaksi kepada peniti. Lalu karena ada pemutih yang bersifat katalisator, maka gelas 2 ini lebih cepat daripada gelas pertama. Bisa dilihat. Dari percobaan yang setelah kita lakukan, gelas yang berisi cuka dan pemutih lebih cepat bereaksi daripada yang hanya berisi cuka. Hal ini disebabkan karena terdapat pemutih yang berperan sebagai katalisator. Dengan memiliki peran sebagai katalisator, ia memiliki fungsi untuk mempercepat reaksi dengan cara menggunakan energi aktivasi.